Ya, terima kasih Bu Elisa ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tentunya para narasumber acara webinar pada siang hari ini dengan tema tren investasi kekinian ESG, yaitu Pak Hasan Fauzi tadi dari Bursa Efek Indonesia, Bapak Denny Daruri, founder Bumi Global Carbon Foundation atau lembaga riset ESG ya Pak, Abdi Antoso, Direktur Utama BNP Paribas Asset Management. Tentunya juga kepada Bapak Primus Durimulu selaku News Director Berita Satu Media Holding yang juga pada siang hari ini bertindak sebagai moderator, serta tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang baik di pagi hari ini dalam webinar dengan tema tren investasi kekinian berbasis ESG. Selanjutnya pada kesempatan yang istimewa ini saya mengucapkan terima kasih kepada Berita Satu yang telah mengundang kami untuk menyampaikan keynote speech pada acara webinar pada hari ini, dan secara konsisten selalu mendorong sosialisasi dan edukasi kepada publik melalui forum-forum diskusi mengenai isu-isu terkini di pasar modal Indonesia. Bapak Ibu serta undangan yang saya hormati, pada webinar kali ini Berita Satu mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu tren investasi kekinian berbasis ESG. ESG atau tadi disampaikan Pak Primus juga Environmental, Social, and Governance, selama satu dasawarsa ini menjadi topik yang cukup ramai diperbincangkan dalam tataran global karena negara-negara di dunia sudah mulai melihat dan merasakan keprihatinan atas perubahan iklim di dunia. Berdasarkan hasil kajian Intergovernmental Panel on Climate Change tadi IPCC tahun 2007, selain faktor alam, aktivitas manusia juga merupakan penyebab utama meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi yang pada akhirnya turut menyumbang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Proses pembangunan seringkali dilakukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain proses pembangunan yang sering mengakibatkan degradasi lingkungan, perilaku konsumtif dan gaya hidup manusia juga mengakibatkan permasalahan lingkungan. Oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia juga sangat serius untuk berupaya dalam mengendalikan persoalan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dengan menerbitkan berbagai regulasi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penyediaan ruang hijau terbuka. Bapak Ibu serta para undangan yang berbahagia, penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah kebijakan ramah lingkungan hidup, baik untuk lingkungan perbankan, pasar modal, maupun keuangan non-bank. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia tersebut, OJK selaku regulator di industri jasa keuangan pun turut berpartisipasi aktif dengan menginisiasi penerbitan Roadmap Sustainable Finance, khususnya mengenai penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam sistem jasa keuangan dan lembaga keuangan di Indonesia. Roadmap keuangan berkelanjutan ini merupakan inisiatif berjangka menengah panjang, sekitar 10 tahun, di mana fase pertama untuk jangka pendek dan menengah
tahun 2015 sampai 2020 dan fase kedua untuk jangka panjang tahun 2021 sampai 2025. Roadmap keuangan berkelanjutan fase pertama yang diluncurkan 5 Desember 2014 difokuskan pada peletakan kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta kompetensi sumber daya manusia pelaku lembaga jasa keuangan. Pemberian insentif serta koordinasi dengan instansi terkait. Sebagai langkah konkret dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan pada fase pertama, yaitu pada tahun 2017, OJK telah menerbitkan peraturan OJK tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, yang substansinya antara lain mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, termasuk di dalamnya juga menyampaikan laporan berkelanjutan atau sustainability report kepada OJK sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen perusahaan terhadap sustainability development goals, terutama bagaimana perusahaan mengelola risiko lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola. Dalam mendukung implementasi penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di industri pasar modal, OJK bersama pelaku industri pasar modal terus berupaya melakukan inovasi serta pengembangan produk, antara lain melalui penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk berkelanjutan, green atau sustainable bonds, dan membuat juga sustainability index. Dalam rangka mendukung upaya penerbitan green bond oleh para pelaku usaha atau bisnis, OJK telah menerbitkan peraturan OJK tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan atau tadi green bond. Dalam implementasinya, hingga saat ini sudah terdapat 1 penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan di Indonesia. Selain itu, OJK juga senantiasa mendukung Bursa Efek Indonesia dan para pelaku industri pasar modal lainnya untuk menerbitkan indeks yang berorientasi pada penguatan ESG, yang mana sekarang ini sudah ada 2 sustainability index, yaitu indeks Sri Kehati dan indeks ESG Leaders yang baru-baru ini diluncurkan oleh BEI pada tanggal 14 Desember 2020. Dengan kehadiran Sri Kehati dan indeks berbasis ESG diharapkan dapat menjadikan guidance bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasinya, khususnya pada saham-saham perusahaan tercatat yang berorientasi pada usaha-usaha berkelanjutan dan memiliki penilaian ESG yang baik. Bapak, Ibu, serta para undangan yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pada acara pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan Indonesia tanggal 15 Januari 2021 kemarin, OJK telah meluncurkan roadmap keuangan berkelanjutan fase kedua 2021 sampai 2025 yang merupakan kelanjutan dari roadmap keuangan berkelanjutan fase pertama. Roadmap keuangan berkelanjutan pada fase kedua ini mengintegrasikan 7 komponen dalam satu kesatuan ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia, yaitu kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kelembagaan, dukungan non-pemerintah, sumber daya manusia, dan awareness. Prioritas yang akan dicapai dari pengembangan dan implementasi 7 komponen pendukung tersebut terutama difokuskan pada pengembangan taksonomi hijau, integrasi manajemen risiko, pengembangan program real, inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan, serta peningkatan national awareness untuk mencapai sustainable development goals dan Paris Agreement di bidang perubahan iklim. Sementara itu, beberapa program di bidang pasar modal yang direncanakan akan dicapai antara lain adalah penerbitan panduan implementasi keuangan berkelanjutan di pasar modal, pengembangan inovasi produk keuangan berkelanjutan, serta pengembangan primary and secondary market atas produk keuangan berkelanjutan. Bapak, Ibu, serta para undangan yang berbahagia, perubahan paradigma business as usual ke arah keberlanjutan telah menjadi kebutuhan masa depan kita bersama. Meningkatnya risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola telah menjadi tantangan
bagi industri keuangan untuk menciptakan peluang usaha baru yang inovatif dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya Berita Satu kali ini untuk menggelar webinar bertema Tren Investasi Kekinian Berbasis Environmental Social Governance sangat tepat dalam rangka mempromosikan dunia usaha dan bisnis yang telah menerapkan konsep bisnis yang berkelanjutan dan memiliki skor ESG yang cukup baik. Dan tentunya ini juga menjadi area untuk promoting serta edukasi kepada investor-investor yang ada di Indonesia. Selain ini diharapkan para peserta yang hadir dalam webinar ini yang saya dengar dari kalangan investor, pelaku bisnis, sivitas akademika, dan masyarakat umum juga dapat memperoleh tadi informasi, pengetahuan yang lebih jelas dari para narasumber yang sangat kredibel mengenai apa itu tren investasi berbasis ESG dan dapat pula menerapkan dalam pengambilan keputusan investasinya. Saya berharap di dalam forum ini bukan hanya kita membawa aspirasi mengenai ESG, juga kami berharap adanya inspirasi ke depan untuk ESG. Sehingga dalam jangka panjang akan memotivasi lebih banyak lagi emiten atau calon emiten yang tertarik untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnis dan usahanya. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada Berita Satu dan tentunya kepada seluruh narasumber, ya tadi Pak Hasan, Pak Denny Darudi, dan Pak Priyo, di dalam kita mempromosikan ESG di sini. Bahkan mungkin kalau memungkinkan kita akan mengadvokasi secara bersama-sama mengenai ESG tadi. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa manfaat dan berkah buat kita semua, tentunya di dalam menjalani masa-masa ke depan yang juga masih menjadi tantangan kita bersama. Salam sehat dan tetap jaga protokol. Mudah-mudahan kita mampu untuk mewujudkan niat baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.